Pemirsa, hasil sidang Mahkamah Partai Golkar kemarin menuai tafsiran berbeda dari kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakri. Kubu Agung yang merasa dimenangkan meminta Kementerian Hukum dan HAM segera mensahkan kepengurusannya. Sementara kubu Ical tidak mengakui putusan Mahkamah Partai dan tetap melanjutkan proses kasasi di Mahkamah Agung. Sampai kapan kisruh yang menggoyang partai berlambang pohon beringin itu bisa terselesaikan? Bagaimana dengan nasib partai dan kadernya jika para elit partai terus mengedepankan ego politiknya? Solusi seperti apa yang mungkin bisa dilakukan untuk meredam dan mengakhiri perseteruan antar kubu? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Bapak Gun-Gun Handjar, dan nanti juga kita akan berbincang dengan Ketua Harian Golkar versi Munas Bali, Bapak Yames Hidayat, dan di studio Berita 1 juga telah hadir pengamat politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun dan juga Pak Agun, terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Kita ke Pak Agun terlebih dahulu. Pak Agun, menurut Anda apakah putusan dari Mahkamah Partai Golkar ini sudah jelas tafsirannya atau memang multitafsir sebetulnya? Ya, memang ada yang aneh di mata saya pun. Kalau kita merujuk kepada sebuah putusan, harusnya majelis hakim itu membuat keputusan itu bulat kepada posisi putusan. Putusannya itu agree, not agree, misalkan itu ya. Dipenuhi atau tidak dipenuhi, diterima atau ditolak. Nah, yang lucunya buat saya itu harusnya Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat itu membuat putusan apakah menolak pemohon atau menerima eksepsi tergugat. Untuk separuh atau untuk seluruhnya. Nah, harusnya seperti itu. Artinya putusan Mahkamah kemarin Anda menilai seperti apa? Nah, yang lucunya ini harusnya keempat hakim itu mengambil keputusan. Kalau memang mengambil keputusan itu, saya setuju dengan Munas Jakarta, saya setuju dengan Munas Bali. Itu putusan, skornya 2-2. Yang terjadi ini ada dua majelis, ya Pak Andi Matalata dengan Pak Jasri menyatakan Munas Ancol sah dan mengakui kepengurusannya Pak Agung dengan memberikan catatan penugasan menampung ARB, lalu melakukan Munas kembali pada tahun 2016 dan Mahkamah Partai akan mengawasi. Nah, sementara dua hakim yang berikutnya dia tidak ngambil putusan apa, saya menyetujui untuk pihak Abu Rizal Bakri melakukan kasasi ke PN Jakarta Barat. Jadi harusnya putusan. Nah, sehingga pada posisi itu karena putusan amar terakhirnya itu menerima permohonan pemohon sebagian, mengakui itu, dan itu ditandatangani 4 orang. Sehingga itulah yang menjadi putusan. Artinya bahwa putusan itu 2-0. Oke. Jadi walaupun ada dissenting opinion menurut kubu Abu Laksono. Menurut saya bukan dissenting opinion. Menurut saya bukan dissenting opinion. Jadi putusan itu diputuskan oleh 2 orang. Yang 2 orang tidak mengambil keputusan dan itu sah dan itu final dan mengikat. Dengan dasar itulah kami mendaftarkan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan memberikan catatan kami akan juga segera melengkapi kepengurusan berikutnya sesuai dengan putusan Mahkamah Partai. Oke, Mas Gun, Anda sebagai orang yang berada di luar dari Partai Golkar, Anda melihat bagaimana kemudian sikap dari Mahkamah Partai tadi yang memang 2 ini menyetujui tapi 2 hanya sekedar memberikan rekomendasi seperti itu? Iya, tentu awalnya banyak yang berharap bahwa konflik di internal itu kan bisa diselesaikan dengan mekanisme internal. Setelah yang lalu-lalu ada proses mediasi, ternyata juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian sempat masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian ada Mahkamah Partai, Mahkamah Partai Golkar, dan tentu harapannya kemarin kan bisa selesai di internal, sehingga kemudian ada proses yang bisa bergulir jauh lebih positif untuk masa depan Partai Golkar. Tetapi kalau kita lihat kecenderungannya pada saat majelis kemarin sudah, atau mahkamah lebih tepat, Mahkamah Partai Golkar sudah memutuskan 2 orang di Mahkamah itu kemudian setuju dengan Munas Jakarta dan 2 orang tidak memberikan opini yang tegas. Itu kemudian saya melihat implikasinya tidak selesainya persoalan ini di Mahkamah Partai Golkar. Ya memang tentu kubu Jakarta ya, Munas Jakarta
ini berpikir bahwa 2 orang udah cukup karena 2 orang tidak memberi ketegasan sikap mendukung Munas Bali kan, sehingga kemudian ada tafsir seperti teman-teman di yang Munas Jakarta itu bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Partai Golkar itu kecenderungannya memberi legitimasi kepada kubunya Pak Agung kan gitu kan. Tapi ini yang menyebabkan kemudian menjadi multitafsir seperti betul. itu Mas Gun. Makanya saya bilang tadi ini bukan the end of history dari konflik yang kemudian mengemuka di Partai Golkar sekarang karena apa? Satu, soal tafsir terhadap keputusan final dan mengikat dari Mahkamah Partai Golkar. Kemudian yang kedua yang lebih ini lagi adalah apakah kemudian keputusan ini punya tingkat legitimate power yang mengikat semua kubu yang bertikai atau tidak. Saya melihat ini tentu bisa salah, tetapi saya yakin bahwa keputusan kemarin itu tidak menjadi titik awal dari kohesi di tubuh Golkar. Justru ini menjadi satu bagian kecil dari political game yang akan masih berlanjut. Gitu. Pak Agun, apakah kemudian kekisruhan internal Partai Golkar artinya setelah keputusan dari Mahkamah Partai justru memasuki babak baru berikutnya seperti itu? Kalau kami yakin tidak. Karena kasasi yang dilakukan oleh pihak Abu Rizal Munas Bali seperti yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Pak Muladi, menurut hemat kami itu langkah hukum yang sebetulnya mengingkari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokok perkaranya itu menyatakan bahwa permohonan penggugat kami tolak. Eksepsi tergugat kami terima. Bahwa kami belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara kisruh Partai Golkar. Karena Mahkamah Partai sedang menjalankan sidangnya. Oleh karena itu kami mendorong kedua belah pihak untuk mengikuti sidang Mahkamah Partai. Tapi ini kan Golkar versi Munas Bali juga kemudian sudah mendaftarkan ke Kemenkumham. Apabila Anda tidak menerima putusan kami, silakan Anda kasasi. Nah faktanya dia hadir di sidang Mahkamah Partai. Tapi ketika partai itu sedang berjalan ibarat jalan, suruh milih Anda ke utara atau ke selatan. Dia nempuh selatan. Tapi di selatan ketika ngebaca akan kalah, dia lalu belok. Jadi menurut saya dalam proses hukum itu sudah pasti ditolak di Mahkamah Agung. Tapi kan kita lihat bagaimana kenyataannya untuk hari ini sendiri Golkar versi Munas Bali ini juga ikut ke Kemenkumham dan kemudian minggu agar mengabaikan putusan dari Mahkamah Partai itu sendiri. Ya sebagai sebuah upaya yang namanya ikhtiar, ya menurut saya wajar-wajar saja dalam dunia politik. Tapi hukum itu akan berbicara didasarkan atas fakta-fakta, atas dasar kesaksian-kesaksian, atas dasar dokumen yang ada. Saya yakin Menkumham itu punya pengalaman yang cukup punya banyak nilai dalam proses menangani P3 dan saya yakin pada posisi Golkar ini dia tidak akan mau melakukan hal yang sama. Mas Gun, ini dari sebetulnya dari Kemenkumham ke PN Jakbar, dari PN Jakbar ke Mahkamah Partai, dari Mahkamah Partai kembali lagi ke Kemenkumham. Ini nampaknya memang tadi dikatakan babak baru yang seterusnya tidak akan ada akhirnya nampaknya seperti itu. Iya kan dari kemarin memang tersedia banyak opsi. Opsi pertama legal standing, ya kan? Ya ini sudah ditempuh oleh kubu Munas Bali memasukkan ke PN Jakarta Barat, tapi kemudian dianggap prematur kan, kemudian balik ke partai. Nah kemudian ini juga masih terbuka, memang seperti Pak Agun tadi bilang masih bisa diikhtiarkan oleh mereka, misalnya kasasi. Tergantung pertimbangannya nanti di Mahkamah Agung. Apa kemudian kasasinya bisa di follow up atau tidak? Tetapi tentu ini sementara mesti akan ada upaya tentu dari pihak Munas Jakarta untuk memberi legitimate power di pemerintah ya, untuk meminta legitimate power dari pemerintah terutama pengakuan, karena pengakuan itu kemudian menjadi modal politik untuk eksistensi sebuah kubu ya. Ingat ini memang tidak ideal. Yang ideal sebetulnya sudah lewat di bulan Desember pada saat proses mediasi itu dibuka kerannya. Itu yang paling ideal karena gini Mbak Rara, konflik-konflik partai itu sangat jarang bisa diselesaikan di ruang pengadilan. Seluruh sejarah partai politik kerap kali itu pada akhirnya akan pecah menjadi depian, bahkan keluar dari partai kalau penyelesaiannya melalui pengadilan. Yang paling ideal memang melalui satu mekanisme mencari best alternative to negotiate agreement itu dengan melalui atau menempuh mekanisme internal partai.
Ya. Baik, Mas Gun dan juga Pak Gun, kita akan tanyakan bagaimana sebetulnya tanggapan dari Golkar versi Munas Bali. Kita akan tunggu kedatangan dari Pak MS Hidayat. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.